Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam sholih-sholihah Darussalam beserta ayah bunda yang sedang mendampingi. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tetapi sebelumnya, perkenalkan, saya Ustazah Ika Wahyuni, pengajar PAI di Darussalam 3. Dan untuk Darussalam 1 dan 2 bersama dengan Ustazah Eka Wulandari. Baiklah, sebelum belajar, mari berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang kandungan surat At-Tin ayat 5 sampai 8. Dan untuk ayat sebelumnya 1 sampai 4 sudah disampaikan Ustazah Eka minggu yang lalu. Baiklah, simak baik-baik ayat 5. Tsumma radadnahu asfala safilin, yang artinya kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendah. Makna dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Contohnya, orang yang sudah sukses dan bergelimang harta, tetapi mereka sombong dengan hartanya, maka Allah akan turunkan derajatnya. Baiklah, perhatikan buku kalian pada halaman 9. Di situ terdapat contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Yang pertama adalah dalam sikap dan perilaku bertutur kata yang lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Kemudian, yang kedua, dalam berpakaian, mereka menutupi aurat dan memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Contoh yang ketiga, dalam hal makan dan minum, mengonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan selera. Dan contoh yang keempat, bergaul sesama teman dengan berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Selanjutnya ayat ke-6. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Makna dari ayat ini adalah orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat.
Contohnya, yang pertama, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kedua, gemar bersedekah, suka membantu orang lain. Dan contoh ketiga, suka menolong dan ikhlas tanpa menyesal di kemudian hari. Ayat 7, Fama yukadzibuka ba'du biddin, yang artinya, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Makna dari ayat ini adalah, pada hari kiamat nanti akan ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan keimanan. Pertanyaan Allah tersebut untuk mengingatkan adanya hari kiamat, agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Semoga kita termasuk orang-orang penghuni surga Allah. Amin. Pada ayat 8, Alaihissallahu biahkamil hakimin, yang artinya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Makna dari ayat ini adalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Baiklah salih-salihah, kita cukupkan dulu pembelajaran untuk hari ini. Tugas kalian adalah tulislah kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Kemudian foto tugas kalian. Untuk Darussalam 1 dan 2 dikirim ke Ustazah Eka Wulandari, dan untuk Darussalam 3 ke Ustazah Ika Wahyuni. Sudah ada nomor teleponnya. Baiklah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.